Salam komunikasi. Pada hari ini kita akan belajar komunikasi politik, khususnya tema riset komunikasi politik. Mengapa riset kemudian diajarkan di dalam mata kuliah ini? Karena salah satu capaian pembelajaran mata kuliah yang ada di dalam komunikasi politik ini adalah munculnya kemampuan mahasiswa untuk bisa berpikir kritis dan juga analitis. Dan pikiran yang kritis dan analitis itu harus diberi ruang di dalam pembelajaran komunikasi politik dengan cara melakukan riset. Nah, riset yang nanti akan kita pelajari adalah riset secara umum yang kita kenal di keilmuan sosial, di mana kita mengenal ada berbagai macam paradigma yang bisa kita pakai untuk mendekati atau melihat lebih dalam sebuah fenomena. Setidaknya ada dua paradigma besar yang dipakai oleh para ilmuwan sosial di dunia untuk melakukan riset. Yang pertama adalah paradigma positivistik, yang kedua adalah paradigma konstruktivisme atau paradigma kritis. Nah, paradigma positivistik adalah sebuah paradigma klasik yang sudah dikenal berabad-abad yang lalu, yang dari paradigma ini para ilmuwan kemudian mendapatkan sebuah cara pandang yang lebih pasti, lebih sistemik, dan kemudian juga bersifat menyeluruh tentang fenomena-fenomena yang ada di realitas. Artinya, di dalam paradigma positivistik, hal-hal yang terjadi di dalam konteks sosial adalah hal-hal yang bisa diperkirakan sebelumnya, bisa diantisipasi sebelumnya dengan melihat gejala-gejala, peristiwa-peristiwa yang terjadi saling berurutan dan kemudian bisa disatukan, didalami dan dianalisis lebih lanjut berbasis sebuah teori yang kemudian menjadi dasar dilakukannya riset. Maka dalam riset-riset berparadigma positivistik, posisi teori menjadi sangat penting karena kemudian menjadi kunci untuk melangkah lebih lanjut. Menjadi satu titik awal untuk melihat sebenarnya realitas yang terjadi berdasarkan teori itu seperti apa. Maka ketika paradigma positivistik ini kemudian akan melihat realitas dalam kacamata sebuah teori, pendekatan yang biasanya dipilih untuk menjalankan metode ini adalah pendekatan kuantitatif. Karena kalau kita bicara pendekatan kuantitatif, maka kita bicara sebuah pendekatan yang memang menggunakan alat-alat ukur yang jelas dengan metode-metode yang kemudian berkaitan dengan konversi realitas ke dalam bentuk angka. Maka biasanya kemudian dilakukan survei dan lain sebagainya. Nah, paradigma kedua adalah paradigma konstruktivisme atau paradigma kritis. Di sini realitas itu menjadi satu kebenaran. Artinya kebenaran itu ya ada di dalam realitas itu sendiri. Maka ketika seorang peneliti atau seorang ilmuwan sosial melihat bahwa ada suatu fenomena yang menarik untuk didalami, maka pijakan pertama-tama adalah pada realitas itu sendiri. Maka di dalam paradigma konstruktivisme atau kritis, peneliti memang dituntut untuk kemudian bisa masuk ke dalam realitas itu, menggauli realitas itu, dan kemudian menarik hal-hal yang penting dari realitas itu untuk diabstraksikan dan didialogkan dengan menggunakan teori-teori yang ada. Nah, dalam paradigma konstruktivisme ini sangat dimungkinkan muncul sebuah teori baru, karena memang prinsipnya teori di dalam paradigma konstruktivisme dan juga kritis ini tidak berfungsi sebagai sebuah alat untuk melakukan cek dan dicek ya sejauh mana realitas yang terjadi di lapangan itu sesuai dengan teori. Tetapi teori itu seperti sebuah cermin, artinya teori itu akan menuntun peneliti untuk masuk ke realitas, untuk terjun ke lapangan, dan mendapatkan data-data yang dibutuhkan lebih lanjut sesuai dengan fokus riset yang diangkatnya, sesuai dengan rumusan masalah yang diangkatnya. Nah, karena kebutuhan riset dari paradigma konstruktivisme seperti ini, maka pendekatan yang bisa dipakai adalah pendekatan kualitatif. Nah, dalam pendekatan kualitatif ini banyak sekali metode yang kemudian bisa dipilih. Ada etnografi, ada fenomenologi, ada analisis wacana kritis, dan sebagainya. Sebagai sebuah alat, tentu sekali lagi metode itu akan mengikuti kebutuhan peneliti.
Nah, kembali lagi ke riset komunikasi politik. Ketika kita melakukan riset komunikasi politik, kita akan bisa menggunakan pilihan-pilihan yang ada. Kita akan berparadigma positivistik atau kita akan berparadigma konstruktivisme. Itu tergantung posisi kita terhadap realitasnya itu sendiri. Itu tergantung posisi kita sebagai ilmuwan atau peneliti terhadap realitas itu sendiri. Dan juga kebutuhan. Kita pengen meneliti apa. Nah, balik dulu ke komunikasi politik. Di layar ini sudah ada satu teori dasar ya, yang sudah kita kenal dari sejak awal kita belajar komunikasi politik di mata kuliah ini, yakni teori komunikasi politik yang isinya elemen-elemen, proses, dan penjelasan yang diungkapkan oleh Brian McNeill. Nah, di sini terlihat ada 3 titik penting yang selama ini benar-benar kita dalami ya ketika kita belajar tentang komunikasi politik, yaitu tentang citizens, tentang media, dan tentang political organizations. Nah, ketika kita bicara tentang riset komunikasi politik, maka area risetnya adalah di sini. Tetapi, jangan lupa, kita adalah akademisi ilmu komunikasi, maka fokus kita tentu bukan pada entitas-entitas politiknya, tetapi pada proses-proses bagaimana politik itu kemudian bergulir. Fokus kita adalah di komunikasinya. Artinya begini, bagaimana kemudian citizens itu menyampaikan pendapatnya, opininya, bisa disampaikan lewat media atau bisa disampaikan juga secara langsung ke political organizations. Nah, itu bidang kita. Nah, kita bisa juga mengambil riset itu, kemudian riset audience atau riset media. Kalau kita ambil riset audience, kita akan meneliti dari sisi citizens-nya, orang-orangnya, aktor-aktornya, dan itu juga bisa posisinya berbalik ya. Artinya yang kita lihat adalah dari sisi political organizations-nya. Bagaimana mereka punya kepentingan politik, mereka punya tujuan politik, lalu mereka berusaha mempengaruhi citizen supaya tujuannya tercapai. Maka mereka melakukan serangkaian upaya komunikasi untuk bisa meyakinkan publik. Baik itu yang dilakukan secara langsung maupun lewat media. Ini juga bisa kita lihat. Nah, yang juga bisa kita lihat adalah media. Dalam hal ini tentu yang saya maksudkan adalah media massa. Kita bisa melihat juga bagaimana media massa kemudian memposisikan diri dalam konteks komunikasi politik itu sendiri. Apakah media kemudian lebih memposisikan dirinya sebagai watchdog, anjing penjaga, atas berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh political organizations, atau sebaliknya. Nah, ini sesuatu yang bisa kita lihat lebih lanjut. Dan titik-titik ini yang kita pilih, nanti akan kita bisa dekati dengan tadi ya, paradigma positivistik atau paradigma konstruktivisme kritis, berikut juga dengan beberapa pendekatan ya yang menjadi turunan-turunan dari paradigma itu. Nah, tentang riset komunikasi politik itu sendiri, saya di situs kuliah sudah mengunggah satu buku yang menurut saya sangat bagus, yakni berjudul Handbook of Political Communication Research. Ini sebenarnya adalah kumpulan tulisan ya dari para akademisi komunikasi, akademisi ilmu politik yang memang melakukan riset seputar komunikasi politik. Dan ketika kita melihat misalnya dari daftar isinya, tergambar sebenarnya area mana saja yang kemudian ada di wilayah kita gitu ya. Yang pertama ini ya, part 1 ini tentang theories and approaches to political communication. Nah, jadi pendekatan-pendekatan apa saja yang bisa diterapkan di komunikasi politik ya, pendekatan-pendekatan riset tentunya. Maka ini memberi pengayaan kita tentang hal tersebut. Kemudian political message. Nah, ini yang saya maksud tadi ketika citizens menyampaikan pesan kepada political organizations atau sebaliknya, maka ranah risetnya ada di pesan-pesan politiknya. Pesan-pesan politiknya itu apa dan kemudian dibungkus dalam bentuk seperti apa? Apakah dalam bentuk konten di media sosial, apakah dalam bentuk iklan, apakah dalam bentuk kegiatan political public relations. Nah, ini sesuatu yang akan kita bisa pelajari lebih lanjut di sini. Maka di sini kan ada sub-subbab tentang rhetoric and politics, kemudian political advertising, kemudian tentang political campaign debates. Nah, jadi hal-hal ini kemudian bisa kita dalami untuk memahami tentang pesan-pesan politik itu. Nah, kemudian
di bab 3 kita bisa melihat dari sisi medianya, tadi yang saya terangkan ya. Dari sisi medianya, kita bisa melihat lebih lanjut posisi media itu sendiri, bagaimana media itu mengangkat isu-isu tertentu, dan sebagainya. Maka di dalam sub-subbab subbab dari bab ini, kita bisa belajar tentang bagaimana media itu punya uh, kebijakan redaksional yang kemudian bisa kita dekati dari teori agenda setting gitu ya. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana media memposisikan diri terhadap penguasa. Nah, itu di sini. Nah, di bab selanjutnya masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya, yaitu tentang political communication and public opinion. Jadi, ketika kemudian media itu memposisikan isu tertentu, mengangkat isu tertentu, apakah kemudian itu bisa berhasil menjadi opini publik? Nah, ini sesuatu yang bisa kita teliti. Ingat, kita telah belajar tentang agenda media, agenda publik atau public agenda, dan juga policy agenda atau agenda kebijakan. Nah, ini satu-satu bisa kemudian kita lihat. Seperti yang ada di sini ya, ada beberapa tulisan yang menurut saya menarik, yang intinya mencoba memperlihatkan bagaimana media itu kemudian bekerja dan bagaimana opini publik itu sendiri ada di realitas. Nah, ini menjadi menarik ya, karena di era sekarang kita melihat bahwa yang punya kemampuan untuk membangun opini publik itu tidak hanya media massa konvensional, tetapi juga media sosial. Dan ketika kita bicara media sosial, maka kita bicara orang per orang, kelompok orang yang bisa kemudian mengakses media sosial dan mengunggah apapun di sana. Kemudian kita juga akan melihat perspektif internasional dalam komunikasi politik, karena bagaimanapun ini mempengaruhi. Misalnya pemilihan umum presiden Amerika Serikat, misalnya bagaimanapun itu mempengaruhi konstelasi politik di dalam negeri juga, dan kita bisa melihat pengaruh-pengaruhnya itu ada di mana. Nah, kira-kira area dari riset komunikasi politik ada di situ, dan sebenarnya ini sesuatu yang ada di sekitar kita. Tentu menjadi pilihan bagi kita kelak ketika kita mengerjakan tugas akhir, bisa menjadikan tema riset komunikasi politik ini menjadi salah satunya yang nanti kita teliti dengan menggunakan paradigma tertentu, pendekatan tertentu, dan juga metode tertentu. Demikian teman-teman belajar kita hari ini. Semoga teman-teman memahaminya, dan saya menyarankan teman-teman mengunduh e-book ini dan membacanya lebih lanjut untuk kita diskusikan minggu depan. Terima kasih dan salam komunikasi.